Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Mulia SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Sekanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan peran saya di dalam menciptakan budaya positif yang ada di sekolah, terkhusus sekolah SMK Negeri 1 Sekanan. Sahabat penggerak, budaya positif merupakan nilai-nilai serta keyakinan universal yang diterapkan di dalam sekolah. Budaya positif dimulai dari paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru berpikir bahwasanya kita dapat mengontrol perilaku siswa sesuai dengan keinginan kita. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman-hukuman kepada siswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, guru juga memberikan imbalan terhadap siswa yang mampu berbuat baik atau mampu melaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu juga tentang perilaku siswa. Bahkan semua kesalahan yang dilakukan oleh siswa pasti memiliki alasan. Nah, alasan-alasan tersebut biasanya disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika guru mampu memahami kebutuhan dasar seorang siswa, maka langkah selanjutnya adalah menciptakan disiplin positif bersama-sama dengan siswa. Tindakan pendisiplinan dengan memberikan hukuman maupun imbalan dapat kita sebut dengan motivasi eksternal, dan biasanya motivasi itu tidak bertahan lama. Berdasarkan teori motivasi, siswa melakukan kebaikan dengan nilai-nilai keyakinan kelas atau nilai-nilai yang tertanam di dalam diri siswa, yaitu disebut dengan motivasi internal. Keyakinan untuk mewujudkan nilai-nilai universal dapat kita lakukan melalui restitusi. Restitusi adalah upaya pendisiplinan siswa dengan cara siswa tersebut yang akan menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak dengan keinginan idealnya sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka tetapkan. Ada 3 alur di dalam penerapan restitusi yang kita sebut dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jika upaya penerapan ini terjadi, maka sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan merupakan tempat penyemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan tersebut dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan dan menjadi sebuah karakter. Sahabat penggerak, selanjutnya saya akan menjawab sebagai bentuk refleksi saya di dalam modul 1.4 ini sebagai berikut. Hal yang menarik yang perlu saya sampaikan di sini adalah ketika pemahaman saya tentang pemberian penghargaan. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya berpikir bahwa pemberian penghargaan itu akan meningkatkan motivasi peserta didik. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, justru motivasi tersebut akan melemahkan peserta didik dan cenderung seperti memberikan hukuman kepada peserta didik. Pemberian penghargaan secara terus-menerus kepada siswa ketika siswa mampu mengikuti apa yang kita inginkan, justru siswa tersebut akan ketergantungan terhadap apa yang kita berikan kepada dia. Dan biasanya pemberian penghargaan itu tidak menjadikan suatu karakter kepada peserta didik dan cenderung memiliki jangka waktu yang pendek. Dan biasanya pemberian penghargaan juga dapat merusak hubungan di antara sesama kelas. Setelah mempelajari modul ini, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif,
saya semakin memahami tentang tata cara di dalam penyelesaian persoalan yang terjadi kepada siswa. Cara tersebut dapat dilakukan dengan penyelesaian segitiga restitusi. Selanjutnya tentang penerapan budaya positif, bahwasanya kita sebagai guru untuk mendorong dan menyepakati bersama nilai-nilai keyakinan universal untuk kita implementasikan di dalam keyakinan kelas bersama peserta didik di dalam kelas. Pengalaman saya ketika saya mempelajari dan menerapkan modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya mendapat pengalaman bahwasanya memang benar peserta didik ini harus kita tuntun. Peserta didik harus kita arahkan kepada keyakinan-keyakinan yang mereka miliki untuk dilaksanakan sebagai keyakinan di dalam kelas. Nilai-nilai universal adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam diri mereka yang menjadi suatu nilai karakter. Dari nilai universal tersebut, kita terapkan untuk mewujudkan keyakinan kelas bersama peserta didik. Pada penerapannya, saya sangat senang karena peserta didik merasa dilibatkan di dalam membuat keyakinan kelas. Dan mereka juga meyakini bahwasannya keyakinan kelas yang mereka susun adalah sesuatu yang baik untuk mereka. Saya sangat senang ketika di dalam penyusunan keyakinan kelas, siswa lebih aktif dan lebih mengintrospeksi dirinya sendiri. Keyakinan kelas seperti apa yang aku inginkan? Dan saya sebagai guru hanya memfasilitasi jalannya diskusi di dalam penentuan keyakinan kelas yang mereka terapkan. Dalam implementasi penerapan keyakinan kelas yang saya susun, sesuatu hal yang baik adalah murid yang saya bimbing adalah tingkat SMK. Secara psikologis, mereka sudah dapat diarahkan bagaimana menjalankan diskusi-diskusi untuk membangkitkan keyakinan kelas yang akan mereka sepakati. Dari kekuatan ini, saya merasa lebih mudah di dalam penyusunan keyakinan kelas yang saya bentuk. Nah, selanjutnya, perihal adakah yang perlu diperbaiki? Dalam hal ini, perlu saya ingatkan kembali kepada peserta didik saya terkait dengan keyakinan kelas. Sebab yang mereka pahami biasanya adalah peraturan kelas. Nah, kali ini kami menyusun tentang keyakinan kelas. Pada saat itu saya menerapkan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Karena pemikiran saya pada saat itu, dengan cara demikian, dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dia lakukan. Dan perasaan saya pada saat itu ketika saya menerapkan membuat orang merasa bersalah, saya merasa berwibawa dan saya terlihat lebih tegas dalam pelaksanaan tersebut. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, ternyata posisi kontrol yang saya lakukan adalah identitas salah atau identitas gagal. Saya merasa bersalah karena telah melakukan itu. Pada saat ini, saya lebih cenderung mengambil posisi sebagai seorang manajer, di mana saya berbuat segala sesuatu melibatkan siswa dan menggiring siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendorong siswa untuk mencari solusi-solusi atas perbuatan yang telah ia lakukan. Pada posisi ini, saya tidak mendorong pada konsekuensi apa yang dia lakukan, akan tetapi lebih cenderung untuk berkolaborasi, mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Pemahaman saya terkait segitiga restitusi saya dapatkan ketika saya mempelajari modul 1.4 di program Guru Penggerak ini. Hanya saja, pada pelaksanaan ketika saya memproses suatu murid, ada kalanya saya juga menerapkan langkah-langkah atau sebagian langkah
di dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Hanya saja nama dari segitiga restitusi saya baru mendengar ketika saya mempelajari modul ini. Seperti contoh pada tahap validasi tindakan yang salah. Ketika saya memproses siswa yang bermasalah, saya selalu mengatakan kepada anak saya bahwasanya, tahukah kamu jika tindakan yang kamu lakukan itu adalah salah? Hanya saja pada tahapan-tahapan segitiga restitusi ini tidak saya lakukan. Nah, dalam kesempatan ketika saya belajar tentang modul 1.4, saya memiliki wawasan untuk penyempurnaan di dalam penyelesaian kasus oleh siswa yang saya lakukan, yaitu melalui pendekatan segitiga restitusi. Ada hal penting yang ingin saya pelajari lebih lanjut, ialah tentang regulasi, peraturan atau hukum yang dapat saya jadikan sebagai penyeimbang di dalam tindakan atau hal-hal yang saya buat untuk menciptakan budaya positif di sekolah maupun di dalam kelas. Hal itu penting agar supaya ada relevansi antara peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendidikan dengan budaya positif yang akan kita sajikan nanti di dalam kelas sesuai dengan keyakinan siswa untuk menerapkan keyakinan kelas dalam penerapan perilaku siswa sehari-hari.